dan kemudian masih cuci darah sampai sekarang. Nanti saya akan minta Anda bercerita bagaimana sampai sesudah operasi pertama Anda masih harus dioperasi kedua kalinya. Baik. Ikuti terus Ki Candy. Bung Sony, sesudah Anda melakukan cangkok ginjal yang pertama, 5 tahun kemudian Anda harus melakukan cangkok ginjal yang kedua. Apa yang terjadi sebenarnya? Waktu itu saya kena virus. Di situ virus itu adalah nama cytomegalovirus. Sehingga siapapun, karena virus itu ada di udara bebas ini. Dan itulah yang menyebabkan saya tidak bilang bahwa sekarang ini cuci darah, tapi hemodialisis. Karena itu agak lebih humanis. Dan saya juga bisa sekarang termotivasi agar siapapun yang mendapatkan sakit yang kronis pasti akan menimbulkan krisis dan kritis. Dan itu hadapilah dengan sabar, semangat, dan senang hati. Itu yang Anda lakukan. Itu dia. Baik. Jadi 5 tahun kemudian Anda kena virus. Kena virus. Terus kemudian harus melakukan cangkok lagi. Anda waktu itu siap menghadapi? Kalau yang pertama malah memang ada penurunan. Belum saatnya gagal, saya lakukan lagi kembali ke Cina dan itu ditransplant yang kedua. Kira-kira mendekati beberapa persen untuk gagal, tapi saya lakukan lagi untuk itu. Mungkin yang kedua tidak sesukses yang pertama. Bagaimana keluarga menyikapi kondisi Anda seperti ini? Akhirnya menyadari bahwa lingkungan itu membawa kita lebih sehat. Dan sampai kondisi sekarang, kadang-kadang orang tua saya atau istri saya, anak saya, mereka suka lupa kalau ada yang sakit. Dan memang saya sengaja untuk membuat bahwa itu berjalan normal, it's normal. Walaupun mungkin orang lain melihat itu luar biasa karena saya jalankan dengan biasa-biasa aja ya. Hasilnya jadi luar biasa gitu loh. Tapi kalau saya jalankan dengan luar biasa, mungkin hasilnya biasa-biasa aja kan. Menarik. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ini kebetulan di sini ada Dr. Tunggul Situmorang. Beliau ini ahli ginjal juga, penyakit dalam dan hipertensi lah ya. Nah, Dr. Tunggul, bisa Anda jelaskan secara sederhana saja apa sih yang menjadi penyebab dari kerusakan ginjal ini? Memang penyebab kerusakan ginjal banyak hal, ya, banyak sekali. Jadi kalau dilihat dari sebabnya, memang di negara yang sedang berkembang sama di negara maju berbeda-beda. Di negara yang sedang berkembang seperti kita, maka penyebabnya adalah infeksi yang kita sebut glomerulonefritis. Itu biasanya yang lebih banyak. Tapi di negara yang sudah maju dan kita juga mengarah ke sana, penyebabnya yang paling sering sekarang adalah diabetes, sakit gula, hipertensi. Artinya di sini juga kemungkinan itu bisa, Pak? Sudah mulai. Angka-angka kita sudah menunjukkan ke sana. Jadi kita menghadapi penyakit infeksi di satu pihak dan kita menghadapi juga penyakit degeneratif yang mengancam juga. Itu ada tanda-tandanya nggak? Ada gejala yang bisa kita lihat? Ya, jadi kalau kita bicara sebenarnya soal gagal ginjal itu ada dua hal. Yang akut, mendadak, itu dengan jelas.